Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang berbahagia ini marilah terus kita berupaya meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha memperbanyak amal ibadah kita, amal ketaatan kita, amal kebaikan kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan marilah kita berusaha menjauhi segala hal yang merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan marilah kita berupaya meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan lipatkan nikmat-nikmat kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita membahas dari kitab Taysir Alam Syarah Umdatul Ahkam. Dan sekarang kita akan masuk ke hadis yang keempat. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala al-hadithu rabi', hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma yastanthir wa man istajmara falyutir fa idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaksil yadayhi qabla ayudkhilahuma fil ina'i thalathan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu wa fil lafdhin li muslimin falyastanshik bimin kharaihi minal ma'i wa fil lafdhin man tawaddaa falyastanshik. Ini adalah hadis keempat yang insyaallah taala akan kita pelajari bersama. Adapun makna ijmali, makna secara umum dari hadis yang kita baca ini tadi adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza tawaddaa ahadukum yakni idza syara'a fil wudu'. Maksudnya adalah ketika salah seorang di antara kalian akan berwudu. Jadi meskipun tawaddaa itu berupa fi'il madhi tetapi bermakna fi'il mudhari'. Fi'il madhi menunjukkan waktu yang telah lampau, telah berlalu, tapi makna dari hadis ini adalah fi'il mudhari', akan terjadi.
Jadi apabila salah seorang di antara kalian akan berwudu, falyaj'al fi anfi ma'an, maka hendaklah jadikan di dalam hidungnya air, atau dengan kata lain hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Tsumma liyastanthir, liyastanthir yakni liyukhrijal ma'a min anfihi, yaitu hendaklah dia mengeluarkan air dari hidungnya ba'da idkhalihi fihi, setelah dia memasukkan air tadi ke dalam hidungnya. Wa idkhaluhu huwa al-istinsyaq, adapun memasukkan air ke dalam hidung itulah yang dimaksud dengan istinsyaq. Jadi istinsyaq itu adalah memasukkan air ke dalam hidung ketika kita berwudu. Kalau istinthar itu adalah mengeluarkan air dari dalam hidung ketika kita berwudu. Istinsyaq memasukkan, istinthar mengeluarkan. Wa man istajmara falyutir. Wa man istajmara, dan barang siapa yang dia itu istijmar. Istijmar istimalul jimar wahyal hijarah. Jadi istijmar itu artinya adalah menggunakan jimar. Jimar adalah hijarah, hijarah adalah batu. Jadi barang siapa yang dia itu istinja, cebok dengan menggunakan batu, liqatil adal kharij min ahadis sabilaini, karena tujuan untuk membersihkan sesuatu yang keluar dari dua jalan, jalan depan yaitu kubul, jalan belakang dubur. Wa huwa al istinja bil hijarah. Jadi dimaksud dengan istijmar itu adalah istinja, cebok dengan menggunakan batu. Jadi kalau tidak ada air berarti kita menggunakan batu ketika kita ingin bersuci, ketika kita ingin cebok. Fal yutir, hendaklah dengan bilangan ganjil. Fal yutir liyunhi istimarihi ala witrin, hendaklah dia akhiri ijtimar mereka, yaitu istijmarnya itu dengan bilangan witir. Wa huwa al-fardu, witir itu adalah bilangan ganjil. Mithlu thalathin aw khamsin aw nahwihima, bisa dengan 3 atau 5, 7 atau setelahnya. Sehingga ketika sudah dianggap bersih, maka itu sudah cukup istijmar dia. Ini makna ijmali, makna secara umum dari hadis ini seperti itu. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, falyaksil yadaihi qabla ayudkhilahuma fil ina'i, maka hendaklah dia mencuci kedua tapak tangannya sebelum memasukkan kedua tapak tangannya di ina. Ina adalah tampungan air, bisa berupa bak, ember atau yang lainnya. Salasan, 3 kali pencucian. Fa inna ahadakum la yadri, maka sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak tahu aina batat yaduhu, di mana bermalamnya kedua tangannya tadi malam. Fa inna ahadakum la yadri artinya adalah taklilun li ghuslil yadi ba'dal istighot. Ini adalah menjadi penyebab untuk mencuci tangan setelah tidur. Mencuci tangan setelah tidur. Jadi tidak langsung mencelupkan tangan ke bak, tidak, tapi dicuci terlebih dahulu. Batat yaduhu, bermalam kedua tangannya, haqiqatul mabit yakunu min naumil laili. Jadi hakikat dari mabit, bata yabitu mabit, itu adalah tidur malam.
Walaupun sebagian ulama mengatakan semua tidur, entah itu tidur siang, tidur pagi, tidur sore, tidur malam, itu ketika ingin memasukkan atau dia ingin berwudu, itu tidak boleh langsung memasukkan kedua tapak tangan ke tempat penampungan air, kecuali pakai keran, tidak ada masalah. Tapi hendaklah dicuci terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru bisa dicelupkan tangannya ke bak air. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah makna secara umum dari hadis nomor 4 ini. Dan di sini ada penjelasan tentang ma yukhadhu min hadal hadis. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca ini? Pertama, wujubul istinsyak wal istintar. Wajibnya kita istinsyak dan istintar ketika kita berwudu. Karena sebagian kaum muslimin mereka berwudu setelah mencuci kedua tapak tangan, kemudian mereka memasukkan air ke dalam mulut terlebih dahulu, yang dinamakan dengan madmadah. Kemudian setelah itu dia memasukkan bukan air, tapi memasukkan dua jarinya ke hidung. Jadi wudunya hanya gini saja, ya, ini aja. Berarti yang dimasukkan bukan airnya, tapi adalah telunjuknya itu yang dimasukkan. Dan dikatakan para ulama ini belum sempurna, belum sempurna. Karena dari hadis yang kita baca ini tadi adalah istinsyak itu memasukkan air, ya, memasukkan air. Jadi air ditaruh di tapak tangan ini, kemudian langsung dimasukkan ke dalam hidung, istinsyak, disedot, ya, langsung disedot. Kemudian istintar dikeluarkan. Boleh kumur-kumur dulu 3 kali, kemudian setelah itu memasukkan air ke dalam hidung 3 kali, dipisah, itu boleh. Tapi kalau kita pengen mengikuti sunnah Nabi bareng, dengan satu tapak tangan kanan, sebagian air masuk ke dalam mulut, sebagian air masuk ke dalam hidung, langsung disedot, ya, tidak usah memasukkan dua jarinya ini ke dalam hidung. Jadi langsung disedot, kemudian istintar dikeluarkan, ya, keluarkan. Dalam hadis lain disebutkan dengan tangan kiri, ya, masukkan, kemudian istintar, istinsak, kemudian istintar sebanyak 3 kali. Walaupun kadang-kadang Nabi melakukan hanya 2 kali saja, kadang-kadang Nabi melakukan sekali saja. Tapi kalau kita pengen wudhu secara sempurna 3 kali, ya, 3 kali dengan cara yang kita sampaikan tadi. Anal anfa minal wajhi fil wudhu. Kenapa ini wajib dilakukan, istinsyak ini, kemudian madmadah ini, kenapa wajib dilakukan? Karena hidung itu termasuk bagian dari wajah. Hidung termasuk bagian wajah. Karena wajah itu wajib untuk dibasuh, wajib untuk dicuci ketika kita berwudu, ya. Dan hidung kita itu dari bagian wajah, kecuali hidung kita itu ada di punggung, lain halnya, ya. Hidung kita itu ada di kaki misalnya, tapi hidung kita itu ada di wajah kita. Berarti apa yang ada dalam hidung, yaitu istinsyak, istintar, madmadah, berkumur, itu termasuk hal yang harus dilakukan oleh kita semua ketika kita melakukan wudu, ya. Kalau kita menginginkan wudu kita wudu yang sempurna, istinsyak, istintar itu harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatul itar liman istanja bil hijarah. Disyariatkan witir bagi yang dia itu istinja, cebok dengan menggunakan batu. Disyariatkan witir, ya. Witir itu bisa dikatakan ganjil, bisa 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi tidak boleh itu di bawah 3, enggak boleh, hanya 1 kali enggak boleh. Minimal paling sedikit kalau kita istijmar, cebok menggunakan batu, maka itu minimal 3 kali dan bilangan ganjil. 4 misalnya, yaitu boleh tapi tidak memenuhi sunnah Nabi. 6 misalnya, ya enggak apa-apa, sah, tetap sah. Tapi kita pengen melakukan istijmar
yang di situ banyak sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar, istanbata qaumun minal hadis anna maudhi'al istinja makhsusun bi rukhsah ma'a baqa'i atharin najasah alaihi. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala bahwasanya ada sebagian orang yang beristinbat, yaitu mengambil dalil bahwasanya tempat istinja adalah dikhususkan. Kemudian itu ada rukhsah, ada keringanan seandainya masih ada athar atau sisa-sisa dari najis. Seandainya masih ada sisa-sisa dari najis, maka itu adalah ada rukhsah, ada keringanan. Jadi misalnya kita istijmar, kita istinja menggunakan dengan batu, ketika itu kita kencing misalnya, nggak ada air sama sekali, berarti kita cari batu. Kalau pakai tulang, pakai kotoran, sekeras apapun kotoran nggak boleh. Yang dicari adalah batu. Nah, batu itu berarti minimal 3 kali. Sekali buang batunya, ambil lagi batu, ya paling tidak 3 batu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau kita rasakan itu sudah cukup, sudah bisa menghilangkan najis, maka itu sudah suci. Atau kita belum mantap, tambah 2 lagi, 4, 5 batu. Kalau kita rasakan najis itu sudah enggak ada, berarti sudah cukup. Seandainya kok masih ada najis di situ, maka itu adalah dimaafkan. Begitu pula ketika kita BAB, ya kita berak misalnya, enggak ada air sama sekali, berarti kita istijmar, cari batu dulu. Cari-cari batu adanya 5 misalnya. Kemudian kita BAB, berak. Kemudian setelah itu kita istijmar, istinja dengan menggunakan 5 batu tadi. 1 batu dibuang, 1 batu lagi, 1 batu lagi, terus sampai 5 batu misalnya. Kemudian kita rasakannya ini sudah hilang, ya sisa-sisa najisnya, sisa-sisa beraknya kayak sudah hilang, ya sudah cukup. Ya tidak perlu kita cari relawan, kesini sebentar, kenapa? Tolong dilihatkan dulu, ini masih enggak sisa-sisa peninggalan sejarah di sini misalnya. Ya enggak usah kita cari orang untuk mengamati, untuk melihat dulu, enggak, cukup. Kalau kita yakin sudah. Bagaimana seandainya masih ada athar, bekas sisa-sisa najis, insya Allah tidak ada masalah. Nah ini masih bau, ya emang ada dubur yang wangi, ya kecuali ditambah dengan sabun itu akan wangi. Ini seperti ketika ada kain terkena darah haid, dan mayoritas ulama mengatakan darah haid itu adalah najis. Kemudian kain kalau terkena darah haid itu sudah dicuci, kucek, sabun misalnya, kok masih ada noda haid di situ, maka ini sudah sah ketika dipakai untuk sholat. Jadi nggak bisa hilang betul, itu nggak bisa, kecuali dipotong, dicekrik, muter, itu baru hilang. Tapi kalau memang nggak bisa hilang, sudah ada usaha, maka itu sudah sah untuk dilakukan sholat. Begitu pula tadi dubur kita, ya kalau dirasa ini sudah cukup bersih, sudah, ya tidak butuh relawan pengamat dari luar untuk memastikan masih atau tidak kotoran di belakang kita. Ini ada rukhsah di situ. Karena terkadang di antara kita juga ada yang bimbang, ada yang ragu, ini kalau masih kira-kira menjelepret ya kalau bahasa kita ya, ini kira-kira sah enggak misalnya. Yang penting semampu kita dulu. Kalau kira-kira sudah kering, bersih, selesai. Seandainya masih ada athar kotoran sedikit-sedikit, karena memang enggak bisa dihilangkan, berarti itu ma'fudi, maafkan. Ini termasuk rukhsah atau keringanan kemudian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Kemudian berikutnya, faedah yang kelima, masyru'iyatu ghuslil yadi min naumil laili, disyariatkan untuk mencuci tangan dari tidur malam. Ya, mayoritas ulama menjelaskan, mengatakan bahwasanya yang dimaksud diharuskan mencuci terlebih dahulu kedua tapak tangan kita itu adalah ketika tidur malam.
Tidur malam, kita bangun pagi untuk sholat malam misalnya, atau bangun untuk sholat subuh, maka hendaklah dicuci dulu di kedua tapak tangan kita. Karena kita nggak tahu tapak tangan kita malam itu bermalamnya di mana. Karena kalau kita itu tidur nggak terasa tangan itu main kemana, kita nggak tahu. Apa untuk nggaruk-nggaruk kubul kita, nggaruk-nggaruk dubur kita, atau kemana, kita nggak tahu. Maka disyariatkan untuk dicuci terlebih dahulu. Kemudian nomor 6, wujubul wudu minan naumi. Wajibnya wudu, ya, wajibnya berwudu dari tidur. Maksudnya tidur itu membatalkan wudu kita. Dan dijelaskan di kitab-kitab fikih, tidur di sini adalah tidur yang pulas, tidur yang nyenyak. Apapun posisi tidur, kalau dia pulas, nyenyak, dia membatalkan wudu kita. Ya, membatalkan wudu kita. Terutama ketika misalnya kita pas Jumatan misalnya. Ya, Jumatan itu memang saat yang cocok untuk tidur terkadang karena sudah lelah bekerja. Kemudian khotibnya juga pas dari Solo, ya, lembut alus, atau dari Jogja misalnya, lembut alus, itu membuat cepat kita tertidur. Apalagi kita setelah sholat datang ke masjid, sholat dulu semampunya, kemudian khotib naik mimbar, kemudian kita duduk, tambah doa kita bismika Allahumma amutu wa ahya, tambah kita akan cepat tidurnya. Nah, tidur yang pulas dijelaskan adalah membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Jangan karena malu kemudian akhirnya kita ikut berdiri sholat. Sayang Jumatan kita enggak dapat pahala karena kita tidur pulas. Enggak usah malu kita, kalau memang tertidur maka kita keluar wudu kemudian masuk di shaf. Ya, kalau kita tertinggal 1 rakaat maka kita tambah 1 rakaat dan itu masih disebut sholat Jumat. Tapi kalau lebih dari 1 rakaat, kita masuk rakaat kedua, imam sudah i'tidal, berarti kita sholatnya sholat apa? Sholat duhur. Dalam artian kita ikut imam selesai Jumatannya, niat kita itu niat sholat duhur, harus 4 rakaat. Jangan, wah ini saya ketinggalan Jumatan 2 rakaat, berarti saya nambah 2 rakaat, enggak. Ya, tambah 4 rakaat dan sholatnya bukan sholat Jumat tapi sholat zuhur. Ya, dijelaskan dalam kitab-kitab fikih terkait dengan Jumatan atau terkait dengan sholat Jumat seperti itu. Itu kalau ketinggalan 2 rakaat, jadi rakaat kedua kita dapat i'tidalnya, atau kita dapat sujudnya, atau duduk di antara 2 sujud, dapat tahiyatnya misalnya, nambah 4 rakaat yaitu sholat zuhur. Apalagi dapat salamnya, itu jelas sholatnya sholat zuhur kalau dapat salamnya tadi. Jadi sekali lagi bahwasanya tidur ini adalah membatalkan wudu kita, kecuali tidur yang tidak nyenyak, yang gampang bangun. Ya, yang gampang bangun misal aku ora turu misalnya. Ya, kelihatan merem gini tapi kalau disenggol aku ki ora turu. Ya, kadang-kadang orang kan seperti itu, aku ora turu. Jangan disenggol-senggol, berarti dia memang tidurnya tidak nyenyak. Berarti kalau dia punya wudu, wudunya itu masih sah dipakai untuk sholat. Yang nomor 7, anahyu an idkhaliha al-ina qabla ghusliha. Larangan dari syariat ini untuk memasukkan tapak tangan ke ina, ya, ke ember atau ke bak mandi atau ke yang lainnya sebelum dicuci terlebih dahulu. Dan sebagian ulama mengatakan kalau nekat dia memasukkan tapak tangannya, ada yang menyampaikan ini adalah litahrim, haram hukumnya. Ada juga karohiyah, yaitu makruh. Tapi dijelaskan di sini haram hukumnya karena ini larangan yang keras. Berikutnya yang nomor 8, adz-dzahiru min ta'lili masyru'iyyati ghusliya an-nadhafah. Jadi yang zahir, yang nampak dari hadis ini bahwasanya sebab disyariatkan untuk mencuci kedua tapak tangan dulu setelah tidur malam
linnadhafah, karena ini adalah untuk bersuci, untuk membersihkan diri. Walaupun di sana keterangan adalah lita'abudiyah, karena ngikuti ibadah petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terlepas dari itu, dan ini tidak sulit bagi kita semua, maka kita lakukan dengan mencuci kedua tapak tangan terlebih dahulu. Itu adalah penjelasan dari al-haditsul rabi', hadis yang keempat. Kemudian kita masuk al-haditsul khamis, hadis kelima dari kitab ini. An Abi Hurairah, terakhir aja, ini dulu aja nggih. Nggih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'i daim alladzi la yajri thumma yaktasilu minhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum, jangan sekali-kali kalian kencing, fil ma'i daim, di air yang menggenang, air yang diam, la yajri, yang dia itu tidak mengalir. Jangan sekali-kali kencing di air penampungan, di air genangan yang dia itu tidak mengalir. Jadi tidak boleh kencing di situ. Kalau berak boleh berarti ya. Berak boleh berarti. Ya, kencing aja nggak boleh, apalagi berak. Maka ini lebih dilarang. Tsumma yaktasilu minhu. Kemudian dilarang juga mandi di situ. Ya, mandi di situ. Wali muslimin, riwayat Muslim, la yaktasil ahadukum fil ma'i daim wa huwa junubun. Janganlah salah seorang di antara kalian dia itu mandi di air yang diam sedangkan dia dalam keadaan junub, dia dalam keadaan memiliki hadas besar. Maka ini adalah dilarang. Makna ijmali, penjelasan secara umum dari hadis ini, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil baul fil ma'i daim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di air yang diam, alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Kal khazanati wa soharij, seperti air-air penampungan atau suatu seperti kolam. Wal qadaron fil falawat, atau mungkin penampungan yang ada di padang pasir. Wal mawarid alati yastasqi min hanas, atau air tampungan yang banyak orang manusia mengambil memanfaatkan air di situ. Kenapa tidak boleh kencing di situ, berak di situ, apalagi mandi di situ? Li alla yuwallituha alaihim, karena jika dilakukan akan mengotori air tadi. Wa yukarrihuha, dan membuat orang itu enggak suka untuk memanfaatkan air di situ lagi, karena sudah dicelupi orang, sudah dikencingi orang, sudah diberaki orang. Li'anna hadhil fadlat al-qadirah sababun fintisharil amradil fattahah. Dikarenakan sisa-sisa yang seperti ini tadi, sisa-sisa air di situ tadi adalah menjadi penyebab tersebarnya penyakit-penyakit yang membahayakan, bakteri-bakteri yang bisa membahayakan, memadorotkan orang yang akan mengambil memanfaatkan air tadi. Kamana anil iktisal bi ghamsil jismi, sebagaimana dilarang untuk mandi dengan merendamkan badan di situ. Aubadi fil ma'il alladzi la yajri, atau sebagian badannya di air yang di situ airnya tidak mengalir. Hatta la yukarrihuhu wa yuwassikhuhu ala ghairihi, sehingga ini tidak membuat orang enggan ke situ, tidak membuat orang benci
tidak suka untuk ngambil air di situ. Bal yatanawwalu minu tanawulan. Kalau butuh mandi di situ, hendaknya dia menggayungnya. Ya, diciduk dengan gayung atau dengan tangan dia. Fa idza kanal muqtasil junuban fannahyu asyaddu. Dan seandainya orang yang mandi itu dalam keadaan junub, maka larangannya lebih kuat. Larangannya menjadi lebih kuat. Ma yukhadhu minal hadis. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Anahyu anil baulu fil ma alladzi la yajri. Larangan kencing di air yang tidak mengalir. Tapi sekarang kalau di tempat kita sudah sangat jarang kita dapatkan yang seperti ini. Jadi penampungan air atau seperti kedung ya. Kalau dulu waktu kita masih kecil ada kedung. Ya biasa orang mandi di situ digayungi. Tapi kalau kita langsung loncat masuk ke situ, kemudian kita kencing di situ, apalagi berak di situ, maka ini akan membahayakan umat. Ya, karena akan banyak penyakit-penyakit di situ. Kalau sekarang sudah hampir nggak ada tempat yang seperti ini, karena semua adalah pakai pam, semua pakai pipa, semua pakai keran. Yang seperti itu bisa dikatakan tidak ada. Kemudian anahyu anil iktisal fil ma'i da'im bil inghimasi fihi. Kemudian ada larangan mandi di air yang menggenang, air yang diam. Kemudian dengan menceburkan di genangan tersebut. La siyama al junub, terutama adalah orang yang sedang junub, langsung nyebur di situ, berendam di situ, maka ini tidak diperbolehkan. Yang nomor 3, jawazu dzalika fil ma'il jari wal ahsan istinabuhu. Adapun kalau airnya mengalir, ya seperti parit mengalir, maka boleh untuk berak di situ, untuk kencing di situ, mandi di situ. Kenapa? Airnya ngalir, otomatis air kencingnya juga ngalir. Kemudian minta maaf, beraknya juga ngalir, kecuali nyangkut sesuatu, ya tetap berhenti. Ya, secara umum ya ngalir semua, ngalir. Kemudian kalau kita mandi, sabun kita, kemudian kotoran badan kita otomatis juga mengalir. Maka yang seperti itu boleh. Tetapi seandainya itu tidak kita lakukan, ahsan, kita kencing berak di tempat yang memang khusus untuk kencing dan berak, bukan di tempat itu. Kemudian anahyu an kulli syai'in min sa'ini al-adha wal itida. Larangan ini adalah mencakup umum semuanya, yang di situ ada hal yang bisa memberikan madorot kepada orang lain. Kalau di kita air menggenang itu hanya satu sekarang, kolam renang. Ya, kolam renang. Kolam renang itu tempatnya ya luas seperti itu. Berarti kalau kita kencing boleh nggak di kolam renang? Boleh nggak? Ya dihindari. Seandainya itu memang kita kencing di situ, airnya memang tidak najis, kita seandainya wudhu di situ ya boleh, karena nggak seberapa air kencing kita. Loh, tapi kan kolam renang yang ada di kota-kota kan nggak ada korasnya, kan nggak pernah dikoras. Yang masuk di situ anggap sehari 100 orang misalnya, satu orang kencing sekali, satu kencing setengah liter misalnya, berarti setiap hari 50 liter di situ, kali sebulan, setahun, 5 tahun misalnya. Tapi ketika memang tidak ada perubahan di situ, tidak ada perubahan rasa, ya, karena kalau kita renang kan otomatis kita mesti berkumur-kumur, kan rasanya sama saja, bukan rasa kencing, bukan rasa berak, rasa kolam renang saja. Kemudian warnanya juga tidak berubah, kemudian baunya juga tidak berubah, maka itu tetap suci, mensucikan air yang ada di kolam renang, suci, mensucikan. Kemudian sebagian orang mengatakan kalau kolam renang itu adalah lebih dari 2 kola, atau dianggap sebagai mustabhiroh, seperti air yang banyak kayak semacam danau kecil misalnya. Maka itu jelas tidak ada
najis yang bisa masuk ke situ. Dalam artian air itu nggak mungkin bisa dikatakan najis meskipun kemasukan najis. Ya, kolam renang hukumnya seperti itu. Jadi tetap kita ya berusaha kalau pengen kencing minimal dari kita sendiri, kemudian disampaikan kepada orang-orang yang di sekitar kita, mau kencing ya keluar dulu. Ya, keluar dulu kencing kemudian masuk lagi. Kalau dicokro kan ngairnya deras misalnya, dan sudah lama kita nggak ngompol, ya sekali-kali kan pengen nyoba ngompol itu rasanya bagaimana, ya. Jadi sebetulnya nggak ada masalah, boleh. Tapi kalau kita menghindari maka itu lebih baik. Kayak kencing kolam renang ya nggak apa-apa sebetulnya. Tapi kalau kita menghindari maka itu lebih baik bagi diri kita, karena kencing kita nggak membuat kolam renang tadi najis. Ini terkait dari kolam renang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hadis lagi pendek. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hadits sadis, hadis yang ke-6. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum, apabila ada anjing yang dia minum di wadah salah seorang di antara kalian, falyaksilhu sab'an, hendaklah dicuci sebanyak 7 kali. Wali muslimin, riwayat Imam Muslim, ulahunna biturab, yang awal itu dengan turab nyucinya, yaitu dengan debu, dengan tanah. Adapun yang kedua sampai ke-7 itu dengan air. Walau fi hadis Abdullah ibni Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walaghal kalbu fil ina'i, apabila anjing menjilat wadah di antara kalian, faksilu sab'an, maka cuci sebanyak 7 kali. Wa afiruhu athaminata biturab, dan lumuri cucian yang ke-8 itu dengan menggunakan tanah atau menggunakan debu. Jadi ada sedikit perbedaan di sini. Hadis pertama 7 kali, yang pertama itu menggunakan debu. Hadis kedua dengan air sebanyak 7 kali. Kemudian yang ke-8 itu baru menggunakan tanah atau debu. Dan dijelaskan di sini semua sah, tidak ada masalah. Kemudian penjelasan dari hadis ini, faedahnya at-taqlidu fi najasatil kalbi li syiddati qadaratihi, beratnya najis anjing. Sebagian ahli fikih mengatakan najisnya najis mughalladhah, najis yang berat. Kalau najis biasa itu adalah cukup ya disiram dengan air itu sudah suci. Kalau hadis yang lebih ringan lagi, sebagian mengatakan hadis najis yang mukhaffafah, yang ringan cukup dengan diciprati atau diperciki saja. Dan itu khusus untuk bayi laki-laki yang belum makan apa-apa. Misalnya kita punya bayi umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, hanya minum ASI dari istri kita saja, dari ibunya, kemudian kita gendong, kemudian ngompoli kita karena nggak pakai pampers, kemudian kita mau sholat cukup ngambil air diperciki saja baju kita. Nah itu kan nggak rata, nggak apa-apa, nggak ada dalilnya harus rata, yang jelas diperciki saja secukupnya, kemudian pakaian itu bisa kita pakai untuk sholat meskipun bayi umur 3 bulan. Tapi kalau meskipun bayi umur 1 bulan tapi sudah didulang marneng, jengkol misalnya, kalau misalnya dengan digerus, ya berarti ini sudah najisnya najis mutawasitoh, jadi najis yang seperti orang dewasa. Tapi kalau bayi perempuan sejak umur awal 1 hari itu sudah najis tengahan, seperti najis orang dewasa. Nah ini perbedaan ya, bayi laki-laki sama bayi perempuan. Bayi laki-laki sama bayi perempuan, perbedaan di situ. Kemudian yang kedua, inna wulughal kalbi fi ina'in wa mislu al-akli, sesungguhnya liurnya anjing yang ada di suatu wadah itu seperti dia itu makan, yunajisul ina, maka menajiskan wadah yang kena jilatan tadi. Wa yunajisu ma fuddila minhu,
dan menajiskan sisa-sisa makanan yang ada di wadah tadi. Ini adalah liur dari anjing. Karena anjing itu yang najis itu bukan badannya, kakinya, kemudian badannya, kepalanya itu enggak najis. Lah itu kalau misal anjingnya basah, ya dulu waktu kita kecil kalau anjingnya basah itu berarti kalau injak-injak najis. Enggak. Ya, yang najis itu adalah liurnya saja. Liurnya saja itu yang najis, walaupun banyak pendapat ulama terkait di sini. Ya, ada yang mengatakan badannya najis, liurnya najis. Ada yang mengatakan badannya tidak najis, liurnya najis. Ada yang mengatakan badannya tidak najis, liurnya tidak najis. Berarti faedah untuk mencuci 7 kali apa? Lita'abudiyah. Jadi karena untuk ibadah saja, ngikuti saja apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak najis. Tapi kita ambil pendapat yang kedua, badannya tidak najis, liurnya najis. Karena di zaman Nabi, Masjid Nabawi ketika itu kan terbuka. Setiap hari ada 1-2 anjing yang keluar masuk di Masjid Nabi itu. Dan itu tidak ada masalah bagi Nabi dan para sahabat, karena memang bolong semua. Ya, bolong semua masjidnya. Jadi tidak ada masalah. Yang dipermasalahkan di sini adalah liurnya, itu yang najis. Kemudian wujubu ghuslima walagha fihi sab'a marat, wajibnya untuk mencuci apa yang dijilat anjing sebanyak 7 kali. Jadi 7 kali. Kemudian yang pertama itu dengan menggunakan tanah terlebih dahulu, cuci dengan tanah. Kemudian setelah itu baru dibilas air 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kalau mau dicampur sabun silahkan, mau dicampur rinso silahkan, sampo silahkan. Tapi yang jelas syariatnya adalah sekali pakai debu, kemudian yang 6 kali pakai air yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah inna maqama turab minal munaqqiyati yu'ti hukma fi dzalika li annahu laisa lil qasdi li turab wa inna ma al qasdu an-nadhafah. Jadi dijelaskan di sini bahwasanya segala sesuatu yang menempati kedudukan tanah untuk mensucikan, untuk membersihkan tempat yang dijilat anjing tadi, maka tidak ada masalah, silahkan. Ya, karena tujuannya adalah untuk nadhofah, tujuannya untuk membersihkan. Misalnya diganti dengan nggak ada debu, diganti dengan sabun, diganti dengan soda misalnya, diganti dengan Coca-Cola misalnya. Nah, Coca-Cola katanya untuk pembersih bagus katanya. Nah, tapi di sini penjelasan Imam Nawawi rahimahullah taala, wala yaqumu al-asnan wala sabun au ghairuhuma maqama turab alal asah. Tapi yang lebih sahih menurut Imam Nawawi adalah tidak diperbolehkan diganti dengan sabun, diganti dengan soda atau yang lainnya. Tanah tetap tanah, kecuali mau ditambahi dengan sabun, sampo, soda yang lainnya, maka tidak masalah. Itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu 3 hadis yang kita bahas di siang hari ini, sedikit mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan, wawasan untuk kita semua. Kemudian mempelajari fikih adalah mahalul khilaf. Memang banyak khilaf, ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi setidaknya ketika sudah kita pelajari dari satu kitab ada dasarnya, minimal ini bisa menjadi sandaran acuan untuk kita sebelum nanti kita mendapatkan pendapat-pendapat lain yang menurut kita atau sudah kita tanyakan kepada yang lain itu lebih kuat. Tapi setidaknya kita harus punya sandaran terlebih dahulu untuk mengambil satu hukum tertentu dalam masalah fikih. Jadi ini yang bisa kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan dari saya pribadi. Ya, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.